sore Sobat Parekraf, apa kabar semuanya? Semoga Sobat Parekraf yang dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke sehat-sehat semua, baik-baik saja. Karena memang akhir-akhir ini ternyata ini banyak lagi nih yang mulai terkena atau positif corona atau COVID-19 ya. Bahkan di beberapa daerah diberlakukan lagi PSBB yang diperketat, termasuk di Jakarta di mana kita berada sekarang. Jadi teman-teman atau Sobat Parekraf, please tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, kemudian jaga jarak dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya, Sobat Parekraf, senang sekali ketemu lagi karena hari ini kita berkumpul di sini mendiskusikan tentang musik tradisi dalam acara Silabun atau Silaturahmi Bunyi Nusantara. Kali ini sudah memasuki episode kedua atau volume 2 yang ada sambungannya dari episode pertama. Episode pertama Silabun berbicara tentang musik tradisi dan jurus-jurus jitu untuk bertahan. Nah, di tema yang kali ini di Silabun 2 kita akan membicarakan tentang musik tradisi dan digitalisasi. Nah, sore hari ini sudah hadir bersama saya para orang-orang atau teman-teman yang keren-keren. Selamat sore Pak Ricky Pesik. Selamat sore Opi. Yuhu. Pak Ricky Pesik ini adalah staf khusus Menteri Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif dari Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu lagi di laut di mana tuh, di Ancol apa di Labuan Bajo atau di mana tuh Pak? Ini background aja, tapi ini di Pulau Kri Raja Ampat. Oh, oke. Tapi ini sebetulnya di Jakarta ya Pak ya? Ya, sebenarnya di ruangan kantor. Jadi work from kantor gitu ya. Kemudian juga bersama kita sudah ada Bapak Amin Abdullah. Beliau adalah pemuda ya, Cira. anak Palu yang merantau ke Jogja untuk melanjutkan studinya S1 sebagai etnomusikolog. Jadi Pak Amin itu adalah etnomusikolog. Beliau pun juga dosen di IKJ. Benar ya Pak Amin ya? Ya. Dosen, etnomusikolog, kemudian juga direktur industri kreatif musik, seni pertunjukan, dan penerbitan. Waduh, ini labelnya banyak banget nih. Maruk. Semoga labelnya berbanding lurus dengan kantongnya ya, gajinya. Di sini juga sudah hadir dua musisi tradisi yang karya-karyanya menurut saya ya, dari Silabun pertama, saya melihat dua musisi yang sangat berbakat, yang berani, yang gagah keluar dari kotaknya dan mempunyai inovasi yang menurut saya sangat menarik. Ada Jul Tampeng dari Gayo. Selamat sore Jul. Selamat sore semuanya. Selamat sore Jul. Selamat sore. Sehat ya Jul ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ada dari Nusa Tenggara Timur, dari Rote, ada Ganzer Lana. Ganzer, woi, yuhu. Halo, sore Kak. Apa kabar? Sehat ya? Gituan Kak, sehat selalu. Harus selalu sehat dong Kak. Asik. Nanti Ganzer jadi Banzer nih. Ganzer ini adalah etnomusikolog juga, milenial yang memainkan sasando dengan caranya. Dia punya cara tersendiri nih. Punya jurus-jurus jitu, jurus bangau tong-tong. Kemudian bersama kita juga sudah ada musisi populer yang pasti kalau dengar namanya langsung tahu lah ya. Ini teman saya dari 30 tahun lalu ya. Tahun 89. Teman saya ini ya pernah menculik saya dari sekolah. Waktu itu saya masih SMA ya. Tahun 89 itu Eka tuh kayaknya juga masih baru lahir tuh. Eka baru lahir,
Opi udah diculik oleh Bim Bim. Ini Bim Bim Slang, drummer Slang dan juga mastermind atau otak dari Slang. Jadi waktu itu diculik dari SMA saya untuk latihan band. Lo bisa kebayang nggak lo? Diculik pakai seragam sekolah dengan laki-laki berapa 4 orang gondrong-gondrong semua, bayangin aja. Coba buat latihan band. Mas Bim apa kabar? Selamat sore. Hai Opi, assalamualaikum, baik Ops. Waalaikumsalam. Ingat ya Mas ya. Untung dulu gurunya ngasih ya, kalau nggak ngasih mungkin penjara berubah. Seru. Dan kemudian juga ada teman saya, pengantin baru nih, selamat nih, yang kemudian hijrah ke Bali dan kayaknya senang sekali nih, mukanya juga senang, hatinya girang. Selamat sore Beli Dipa Barus, sekarang Beli dia namanya. Selamat sore semuanya, selamat sore Mbak Opi. Apa kabar? Baik. Pengantin baru nih. Selamat ya. Thank you. Join to the club. Dan tentu saja pemuda yang sangat kreatif ya, yang sangat punya passion yang tinggi terhadap musik tradisi, yang saya juga cukup terkejut, tapi terkejut yang menyenangkan ya. Selamat sore Eka Gustiwana. Selamat sore. Yuhu, keren banget nih. Eka juga adalah salah satu personil dari grup yang sangat terkenal ya, yang sekarang lagi heboh nih, yaitu Weird Genius. Udah genius dan weird lagi. Memang harus weird hari gini nih, nggak boleh biasa-biasa aja, nggak boleh standar. Jadi harus out of the box. Ya, Sobat Parkraf, demikianlah bintang tamu atau narasumber yang akan berdiskusi bersama sore hari ini mengenai musik tradisi dan digitalisasi. Kita nyambung lagi setelah yang satu ini. Ya, Sobat Parkraf, masih bersama kami di sini di acara Silabun atau Silaturahmi Bunyi Nusantara. Bunyi Nusantara itu kata kuncinya. Memang bunyi-bunyi Nusantara itu sangat kaya dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah mempunyai bunyi-bunyi tertentu yang kita sebut istilahnya musik tradisi. Dan ada juga pemainnya yang kita sebut musisi tradisi. Musik tradisi sendiri sangat penting di Indonesia karena dia adalah penjaga identitas bangsa. Nah, hubungannya tentu saja musik tradisi sangat erat dengan pariwisata, ya kan? Rata-rata pariwisata, unsur-unsur pariwisata melibatkan musik tradisi di dalamnya. Nah, di musik tradisi sendiri tentu saja ada yang memainkannya, yaitu musisi tradisi. Pertanyaannya, apakah musisi tradisi di Indonesia ini sudah istilahnya sudah sejahtera dan kemudian tetap mau memainkan musik tradisi? Itu sebetulnya pertanyaan yang nanti akan kita bahas ya. Bagaimana jurus-jurusnya atau cara-caranya supaya musisi tradisi tetap bisa bertahan menjaga bunyi-bunyi Nusantara. Di sini sudah hadir Pak Riki Pesik tadi ya, yaitu staf khusus Menteri Bidang Digital dan Industri Kreatif Kemenparekraf. Pak Riki, tadi saya bilang bahwa musik tradisi ini kan memang sangat erat hubungannya dengan pariwisata, ya. Setahun yang lalu di 2019, Bekraf dengan Kementerian Pariwisata itu tidak menjadi satu, terpisah. Ya, yaitu Badan Ekonomi Kreatif dan kemudian Kementerian Pariwisata. Tapi kemudian di 2019 Oktober bergabung menjadi satu, menjadi Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif ini kemudian dibagi lagi, di dalamnya ada bidang digital dan industri kreatif Kemenparekraf. Begitu ya, Mas Riki. Sebetulnya ruang lingkup bidang digital ini sebesar apa dan apa saja yang masuk di sana sehubungan dengan Parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif, Mas Riki?
Ya sebenarnya kalau kita lihat Opi, digital di sini lebih banyak terkait sebenarnya kepada fondasi mutakhir sekarang dalam lanskap dunia ya. Kita kan harus mengantisipasi karena suka atau tidak suka semua dunia kan harus transform ke Digital, digital. transformasi Apapun. digital gitu ya. Transformasi digital apapun gitu ya. Jadi dan itu sepertinya sudah sebuah keniscayaan gitu. Saya selalu bolak-balik bilang istilah ekonomi digital tuh seharusnya sudah tidak ada karena seluruh ekonomi harusnya sudah digital gitu kan. Harusnya. Karena itu sebuah fondasi baru dalam tata kehidupan modern sekarang kan gitu. Ya. Nah, dalam konteks itu menurut saya kita juga kalau tidak menyiapkan diri kita akan banyak kehilangan peluang gitu. Sementara ketika dunia era digital belum menyerbu saja kita sudah kehilangan banyak peluang. Nah, apalagi ketika era digital muncul gitu kan, kalau kita tidak menyiapkan diri kita akan tertinggal. Jadi saya pikir kenapa digital dalam hal ini menjadi penting, terutama juga dalam dua aspek utama lah untuk menjadi cara pandang para pengambil kebijakan ya, policy makers sebenarnya adalah yang pertama tentunya kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi harus melihat dalam konteks itu bagaimana digital ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih ketika policy maker itu membuat kebijakan. Yang kedua tentunya terkait dengan ekosistem yang akan dibangun atau diperkuat ke depan gitu. Harus selalu mempertimbangkan digital. Jadi digital itu ya menurut saya merambah ke segala aspek kehidupan ya. Berarti termasuk ke musik tradisi juga ya? Ya harusnya tidak bisa terelakkan, tapi kan kita mungkin mesti melihat dengan cara pandang setiap hal. Jadi kita bisa lihat sebagai ancaman atau sebagai peluang kan sebenarnya gitu ya. Nah kalau dari kacamata saya seharusnya seluruh pengambil kebijakan atau policy maker harus selalu menjaga radarnya untuk melihatnya sebagai peluang. Kan sebenarnya. Bagaimana peluang ini bisa memberikan kemanfaatan yang nilai tambah yang lebih baik bagi para pelaku gitu. Nah, khususnya untuk menghasilkan ekonomi ya. Kontemporer, mau populer, mau ya macam-macam lah. Kita mungkin tidak ada keinian pada genre, tapi kalau kita lihat peluangnya kan di situ. Nah, lebih-lebih lagi tapi ini kan sebenarnya sebuah cara pikir yang kuno yang sudah dari dulu kita pakai gitu ya. Konvensional. Indonesia ini kan luar biasa kaya. Ya. Itu kan paradigma yang selalu kita pakai karena kita memang diverse sekali kan. Dan sehingga dia menjadi source of creativity, source of content kan sebenarnya. Betul. Karena diversity-nya kita itu gitu ya. Ya saya ingat tuh dulu Frankfurt waktu Indonesia jadi guest of honor di Frankfurt Book Fair, mungkin Opi ikutan ya. Saya kan ada tahun kemarin yang ikutnya. Oh, yang waktu tahun 2015 itu kan 2015 ada satu tema yang sangat mencerminkan Indonesia sekali, yang saya sangat setuju sebenarnya. 17,000 Islands of Imagination kan wow. Indonesia itu kan. Jadi menurut saya itu kan cerminan. Cuman sekali lagi bagaimana kita mesti siapkan ekosistem dan kebijakan yang bisa akselerasi atau betul-betul menciptakan nilai tambah, menciptakan kemanfaatan bagi para pelakunya di segala lini ya. Nah ini yang jadi soal. Nah karena itu menurut saya digital jadi penting gitu di sini. Ya. Dan ini kan menyangkut bagaimana kita siapkan ekosistem yang memungkinkan ekosistem manajemen yang baik untuk kreasi-kreasi dari berbagai penjuru Indonesia untuk bisa tap ke peluang pasar global gitu ya. Dengan fair. Itu kan cara sekarang kan sebenarnya ekonomi model tata kelola usaha yang berbasis digital itu kan sebenarnya juga memberikan peluang transparansi
bagi para pelaku gitu kan. Keterbukaan informasi, real time data gitu harusnya ya kan. Dan tentunya juga reach ke berbagai pelosok dunia kan harusnya. Betul. Gitu. Nah, ini cuman kita PR-nya buat para policy makers tentunya bagaimana kita punya ekosistem yang bisa tap kepada peluang tersebut gitu ya. Kalau dia terus-menerus cuma jadi potensi, oke. Kalau itu 50 tahun yang lalu kita udah ngomong hal yang sama sih sebenarnya. Tentang kekayaan Indonesia yang jadi potensi. Berarti ini tadi bicara soal ekosistem. Apakah kemudian Kemenparekraf ya dalam hal ini mewakili pemerintah itu turut gimana cara memelihara ekosistemnya? Apakah ada strategi-strategi tertentu? Ada satu memang ada satu strategi untuk menghadirkan sebuah sebuah platform baru yang sebenarnya bukan baru, artinya dipakai juga oleh negara lain di dunia gitu. Tentang yang dalam hal ini untuk kepentingan para kreator gitu ya, di mana itu sistem itu akan secara terbuka dan real time, termasuk dalam hal ini dari segi ekonominya, untuk aspek pembayaran licensing, royalti dan sejenisnya gitu. Ini yang memang sedang mau disiapkan gitu oleh Kemenparekraf. Tentu tidak mudah. Kita tahu di dalam ekosistem musik Indonesia kita udah punya pijakan namanya dari Undang-Undang Hak Cipta ya. Turunannya kemudian ada di sisi musik ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif kan. LMKN ya. Ada badan yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional gitu kan. Tapi kan lebih dari sekedar institusi, keberadaan institusi kan kita juga perlu sekedar menghadirkan sebuah sistem tata kelola yang langsung direct terasa oleh para pelakunya gitu kan. Yang lebih terbuka, lebih transparan, lebih real time, lebih akurat gitu kan. Sehingga memungkinkan terjadinya kesempatan yang sama, peluang yang sama gitu kan. Kalau dulu mungkin saya dulu ketika belum ada era digital mungkin seperti Ganser gitu, di rote jauh gitu. Kita yang di Jakarta untuk tahu ada potensi seperti yang kreasi dibuat Ganser mungkin butuh waktu panjang gitu ya. Dalam mata rantai distribusi kan gitu kan. Sekarang tinggal lihat di YouTube. Ganser nggak nekat lari ke Jakarta gitu, mungkin dia tidak akan kedengeran gitu kan oleh para pengambil keputusan bisnis gitu kan di bidang industri musik gitu. Tapi kalau sekarang kan Ganser nggak perlu kemana-mana, dia sekarang kan memungkinkan anytime dia mau ngobrol sama produser musik di LA juga ya bisa kan sekarang dimungkinkan. Kebanyakan musisi tradisi yang di daerah-daerah ya, yang mungkin sudah senior ya, mereka tantangannya bahwa mereka harus belajar untuk mengoperasikan sistem digital lah, misalnya komputer atau YouTube atau bahkan lewat Zoom. Dari angle budaya, tentu saja proses digitalisasi merubah dari analog atau manual menjadi format digital ini juga harus beradaptasi dengan budaya ya. Menurut Pak Riki sendiri ya, bagaimana strategi atau tantangannya seperti apa ya membuat para musisi ini melek dan melihat bahwa peluang digitalisasi itu sebetulnya peluang yang sangat baik, yang sangat bagus, karena banyak sekali musisi tradisi yang masih berpegangan pada itu dia manual atau analog atau budaya konvensional. Digitalisasi itu menjadi penting kalau kemudian ke depan, apalagi dia menjadi penting untuk nilai tambah ekonomi, kalau dia juga kemudian punya terdokumentasi dengan baik, punya sistem dokumentasi yang baik ya. Jadi sekedar digital aja kan percuma gitu kan. Terus kemudian dia juga kemudian punya peluang masuk ke platform yang bisa mengkapitalisir dokumentasinya itu. Itu kan. Jadi ada tahapan-tahapan gitu kan. Maksud saya gini, kita bikin semua orang bisa bikin konten video gitu kan.
pakai handphone sekarang gitu kan. Tapi kan cuma jadi dokumentasi pribadi aja kan. Ya. Mas-mas kan bikin IG story segala macam gitu kan. Itu kan juga udah digitalisasi ya. Konten, narasi segala macam. Tapi pada akhirnya kan kapitalisasinya terjadi di platform kayak YouTube gitu kan, yang udah punya ekosistem ya kan. Ya. Dan apalagi kalau monetize ya, dimonetize baru bisa menghasilkan. Ada dengan cara yang lebih tradisional, menambah follower terus kemudian kita jadi influencer kan gitu kan. Iya. Tapi itu kan tradisional banget. Model yang sangat modern kan mestinya kayak ekosistem kayak YouTube, kayak Spotify gitu segala macam yang ke depan. Nah, menurut saya itu yang justru lebih penting gitu. Bagaimana kita menyiapkan landasan seperti itu bagi dimanapun gitu. Karena cepat atau lambat kalau kita tidak melakukan dokumentasi dan mendigitalisasi lah pertama, dan kemudian mendokumentasi dan kemudian memikirkan adanya platform kapitalisasinya, dunia ini anytime datang kok. Siapa bilang teman-teman yang main musik di pelosok mana itu nggak kerekam sama Google gitu kan? Ya. Gitu tidak tertangkap dan kemudian tercatat, terrekord dan kemudian di sana ada orang yang mikirin, oh ini gimana ini bisa dipakai gitu kan? Saat kemudian ketika satu rumah katakanlah Pixar tiba-tiba cari sound baru, tiba-tiba dapat dari situ kan gitu kan untuk jadi sementara kita nggak dapat apa-apa kan sebenarnya itu. Mas Amin melihat dari angle etnomusikologi. Dalam diskusi terdahulu nih Mas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa musik tradisi itu harus berada di 2 kolam waktu silabun pertama, yaitu idealis dan realistis. Idealis ini musisi tradisi, kemarin ada 9 musisi tradisi, ada beberapa di antaranya tetap memegang pakem-pakem atau roots-nya atau akar. Kemudian ada juga kolam realistis, di mana beberapa musisi tradisi kemudian berani melakukan inovasi keluar dari kotak dan melakukan gebrakan-gebrakan seperti halnya Jul dan Ganzer ya. Itu di kolam realistis karena kemudian mereka juga mendigitalisasi karya-karya mereka dan mempromosikannya dan kemudian mendistribusikannya dan tersebar dan bisa hidup dari situ. Nah, dari sudut pandang etnomusikolog sendiri, Mas Amin, yang sudah berkelana ke Hawaii mengambil S2 Cultural Policy, apakah haram atau apakah it's okay kalau musik tradisi atau musisinya bisa bermain di 2 kolam itu, Mas? Ini kesimpulan kemarin ya, Mbak Opi yang silabun pertama, dan saya pikir Mbak Opi bagus sekali ketika sampai pada kesimpulan itu. Jadi ini sekitar kalau 10 kali lagi kita bikin silabun sampai silabun 10, Mbak Opi akan jadi doktor honoris causa ya. bukan dokter cinta ya. Dokter honoris causa silabun. Jadi itu menarik. Jadi kesimpulan itu memang menarik. Kalau kolam realistis dan idealis itu selamanya akan ada. Saya dulu ingat di zaman masih kuliah dulu ada yang disebut dengan kaum esensialis dan ada yang disebut dengan kaum konstruktivistik. Jadi kaum esensialis itu selamanya menganggap bahwa kebudayaan itu utuh. Jadi asli, ya murni, terkunci, tunggal, udah dari sononya seperti itu, nggak boleh berubah-ubah. Nggak boleh diutak-utik. Nggak boleh diutak-utik, itu biasanya disebut dengan kaum esensialis. Sementara di sisi yang lain, yang kaum konstruktivistik melihat bahwa kaum apa, Mas? Konstruktivistik. Kaum yang menganggap bahwa kebudayaan itu bentukan. Ada dia bercampur, dia membuka, dia plural, majemuk, dia berubah. Jadi 2 kubu ini selamanya akan ada. Selamanya akan ada, seperti juga siang dan malam, seperti juga kanan dan kiri gitu. Ya. Contoh gini ya. Dulu kaum esensialis melihat bahwa ada kebudayaan gamelan misalnya. Gamelan itu orang dari sononya udah seperti itu. Itu warisan nenek moyang kita dari dulu. Memang benar begitu. Bukannya itu adalah tradisi kerajaan. Kerajaan yang membentuk gamelan itu. Dulunya dia skater.
dulunya dia terpecah-pecah, ada yang geseknya tersendiri, terus kemudian bonangnya tersendiri. Nanti ketika gamelan membutuhkan sebuah musik untuk melegitimasi kekuasaan, baru kemudian gamelan itu tercipta. Apakah kecak Bali itu dari ratusan tahun yang lalu? Tidak. Kecak Bali itu di tahun 1939 baru tercipta. Ketika kemudian Walter Spies dan Iwayan Limbach melihat ada sebuah kesenian yang berhubungan dengan ritual, namun kemudian mereka mempunyai ide bahwa bagaimana kalau seandainya itu tidak usah menggunakan gamelan, tidak usah menggunakan instrumen, tetapi memindahkan fungsi instrumen itu ke dalam sebagai Vokal. manusia vokal. Maka Cak 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 cak. iya. Oh gitu ya. Terciptalah gamelan mulut, gamelan yang diciptakan oleh mulut. Jadi kan sebenarnya itu tahun 1939 baru ada. Nah, jadi ada sesuatu yang dulu dianggap ritual, ini kemudian menjadi musik pariwisata yang berdampak ekonomi. Asik, musik pariwisata. Iya, yang berdampak Kata-katanya. ekonomi. Iya, musik pariwisata yang kemudian berdampak pada ekonomi orang Bali, yang dulunya sebenarnya adalah sesuatu yang ritual. Ya. Jadi sebenarnya menurut saya adalah persoalan apakah dua kolam itu kalau saat ini kita sekarang nanti ada Weird Genius juga. Itu kita sekarang ini sedang dipertontonkan juga bahwa ternyata musik tradisi kita itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk masuk dalam kotak ekosistem ekonomi kreatif. Menurut saya itu adalah sebenarnya tuntutan zaman. Dan ini adalah sebuah keniscayaan yang memang akan terjadi. Ya. Jadi artinya memang musik tradisi harus terus bergerak dinamis, jangan statis ya. Kalau saya kan kita juga harus menghargai kaum teman-teman yang menganggap bahwa ini tidak bisa ini adiluhung, ini kebudayaan. Ya kita tetap harus hargai juga. Cuman kalau saya menganggap bahwa ini harus dimanfaatkan. Kita berada di dalam zona memanfaatkan. Saya setuju sekali Pak Diki bilang tadi. Kita selalu menganggap kita ini adidaya kebudayaan, tetapi kalau cuma hanya bicara potensi, 50 tahun yang lalu kita udah ngomong potensi. Iya. Tapi bagaimana memanfaatkan potensi itu? Sehingga berdampak ekonomi ya. Berdampak ekonomi dan mensejahterakan. Tidak ada tujuan lain dari konsep ekonomi kreatif selain mensejahterakan para pelaku kreatif. Itu juga yang memang kemudian sangat dikhawatirkan jika musisi tradisi hidupnya tidak sejahtera dari apa yang dia lakukan sebagai musisi tradisi, kemudian beralih menjadi misalnya supir ojol, ditinggalkanlah musik-musik atau bunyi-bunyian Nusantara dan itu jadi sebuah ancaman kalau hidupnya tidak sejahtera. Kalau Pak Amin sendiri melihat ya, kita kemarin sempat juga membahas ya, ada beberapa band-band luar negeri terkenal ya dari puluhan tahun lalu, kayak The Beatles, Enigma atau Led Zeppelin ya, apalagi tuh ya, sudah Coldplay juga ya, Coldplay juga ya, memasukkan unsur world music. Tapi rata-rata memang India atau bukannya Sting udah duluan, Opi? Sting duluan, Sting dengan Chet Mami juga. Kalau Mas Amin sendiri sebagai etnomusikolog melihat musik tradisi Indonesia, apakah harusnya kan bisa punya peluang untuk mendunia yang memang kemudian disamber sama Dipa Barus dan Eka ya, memasukkan unsur-unsur atau bunyi-bunyian tradisi Indonesia ke dalam karya-karyanya yang kemudian mulai mendunia. Seberapa besar sih sebetulnya peluang tersebut dan apa yang harus disiapkan, Mas Amin? Pemanfaatan world music atau musik tradisi di dunia industri sudah berlangsung lama. Tadi juga Pak Riki bilang bukannya Sting udah ini. Memang benar, udah lama berlangsung. Itu istilahnya macam-macam Mbak Opi. Ada yang disebut dengan ethnopop, ada yang bi-musical words, ada intercultural music, ada musik inkulturasi, ada musik dua warna. Kalau masih ingat bagaimana zamannya Mas Jaduk Ferdianto dengan musik dua warna. Ada folk rock juga bicara tentang itu, jazz etnik dan lain-lain. Sesungguhnya itu adalah nama-nama yang mencoba untuk menghubungkan dua dunia ini, dunia musik etnik dan dunia musik
musik Popular musik istilahnya, popular ya. atau musik industri. Orang melakukannya itu dengan berbagai cara. Misalnya meminjam notasi atau melodi nyanyian rakyat, kemudian menjadi chorus. Itu seperti lagu di Garuda di Dadaku. Itu menggunakan lagu Apuse untuk dijadikan chorusnya. Iya, betul. Ya. Ya. Terus kemudian yang Mbak Opi bilang tadi Enigma, itu The Return to Innocence. The Return to Innocence, The Return to Innocence itu menggunakan nyanyian Taiwan, nyanyian rakyat Taiwan untuk menjadikan chorusnya. Bahkan muncul di intro, muncul di chorus. Itu lagu itu merupakan salah satu lagu yang sangat populer di dunia. Dan kemudian ini ada sedikit bermasalah. Kemudian orang-orang Taiwan itu meminta royalti terhadap itu dan Enigma. itu diberikan, iya terhadap Enigma dan diberikan. Slang ini ada Mas Bim Bim. Lembah Baliem itu menggunakan lagu yang Parambe Yamko. Bang Tut juga itu merupakan Bang Tut. Bang Tut itu juga. Nah itu cara meminjam notasi. Ada yang menggunakan instrumen seperti yang Mbak Opi bilang tadi. Beatles itu menggunakan sitar. Lagu Norwegian Wood misalnya. Rolling Stone menggunakan Paint in Black. Menggunakan sitar dari lagu Paint in Black. Korn itu menggunakan big pipes di lagu Shout and Leaders. Terus kemudian Shout and Ladders. Dan kemudian Coldplay misalnya menggunakan santur dan tombak dari instrumen Iran di lagunya Live in Technicolor. Mas Amin risetnya oke juga loh. Iya, saya cukup ini karena gua dosen gimana. Nah, seperti yang dikatakan Mas Riki tadi itu adalah gaya. Bagaimana menggabungkan dua gaya? Itu menarik. Misalnya yang dilakukan oleh Sting dan Cheb Mami. Bayangkan dalam sebuah lagu itu ada dua gaya yang berbeda. Satu gaya belismatis, gaya Arab. Kita dengar Cheb Mami nyanyi kayak Arab loh, kayak orang azan. Tetapi kemudian Sting menyanyi dengan tangan nada diatonis yang biasa. Itu menurut saya adalah penggabungan yang luar biasa menurut saya. Ya. Penggunaan world music bisa menjadi faktor pembeda, diferensiasi produk dan identitas songwriter Indonesia dalam industri musik. Itu kata kuncinya bahwa penggunaan musik tradisi dalam sebuah karya musisi Indonesia itu ternyata bisa menjadi menebalkan identitas ya. Dan memperkuat karakter musik Indonesia, bahkan nantinya bisa menjadi mengobarkan istilahnya nationalism in music ya. Iya benar. Nah boleh nggak itu kita kobarkan dari dialog-dialog seperti ini? Iya sebetulnya memang sudah pernah dilakukan ya. Artinya slang dari Eka belum lahir, Eka mungkin usia 4 tahun kali ya Mas, lagu Peace ya. Peace itu kan ada unsur talempong Padang ya, yang dimainkan oleh keyboard waktu itu ya. Ting ding 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 ini. Gue soal orang Padang. Jadinya tahu. Kemudian lagu Lembah Baliem bahkan slang memindahkan Papua ke dalam lagu. Itu terasa sekali kita ada di Papua. Kemudian juga ada Bang Tut ya. Bang Tut, alang kulang kaling, siapa yang kentut gitu ya. Itu sangat Indonesia. Ini menarik bahwa ternyata musisi-musisi Indonesia bahkan ketika belum zaman digitalisasi ya, masih analog ya Mas ya. Iya, itu sudah melakukan ya. Mas Bim Bim masih rekaman di Jackson Record itu ya? Masih analog iya. Masih analog. Jadi kalau 2 inch Jackson Record lama banget. Jadi ya kalau salah lo nggak bisa copy paste. Kalau salah lo ulang lagi. Itu tangannya gini nih, play record harus cepet-cepetan tuh nge-record. Gue inget banget tuh zaman dulu. Oke, Sobat Parekraf, kita akan lanjut diskusi yang mulai panas setelah yang satu ini ya.
Ya, Sobat Parekraf, balik lagi di Silabun atau Silaturahmi Bunyi Nusantara yang kali ini bertemakan tentang musik tradisi dan digitalisasi. Tadi kita sudah membahas betapa kita memang kaya sekali ya dengan bunyi-bunyian Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang juga tentu saja cukup mengkhawatirkan. Khawatirnya apa? Takutnya nanti bunyi-bunyian ini hilang. Makanya harus tetap dijaga dan pelaku musik tradisi atau musisi tradisi harus berani berinovasi agar tetap bisa terus memainkan musik tradisi jika hidupnya sejahtera. Jadi ada catatannya jika hidupnya sejahtera. Tapi beberapa musisi tradisi kemudian punya cara-cara yang sangat kreatif atau inovatif ya. Yaitu salah satunya, salah duanya Jol Tampeng dan Ganzer. Tapi sebelumnya tadi menyambung pembicaraan sebelumnya, saya ngobrol dengan Mas Bim Bim dari Slang yang puluhan tahun yang lalu ketika Eka dan Dipa Barus masih TK dan masih SD sudah memasukkan unsur tradisi loh. Mas, di lagu Peace di situ Indra memainkan keyboard dengan nada talempong, ya nggak Mas? Siapa Padang ya itu? Itu Padang Mas, gue kan orang Padang. Padang ya. Ya, daerah-daerah Sumatera itu. Iya memang kita berusaha mencoba di setiap album ada 1 atau 2 lagu yang bereksperimen sama tradisional gitu. Jadi sampai hari ini di setiap album jadi salah satunya juga Peace, Bang Tut, sampai Lembah Baliem, sampai ada Good Morning Papua. Gitu. Oh iya. Ya memang mencoba untuk mix lah. Jadi seperti tadi kan ya kalau mau ngangkat tradisional, kalau kita percaya harus dicampur dengan modern ya, jadi bisa lebih luas, lebih didengar, lebih pop lah. Ya. Jadi kalau menurut Mas Bimi begitulah cara-caranya agar musik tradisi tetap bisa istilahnya bisa eksis, bisa hadir gitu ya, dan bisa. Iya, enggak juga sih, Pi. Sebenarnya semua balik ke mengemasnya ya, kan kayak tadi Pak Amin ya bilang ya, yang bahwa kecap itu ternyata baru tahun 1939. 30-an, ya. Iya. Ya, itu benar-benar baru tahu gue kan. Berarti itu adalah kesuksesan mengemas tradisional buat kepentingan pariwisata. Kapitalisasi ya. Jadi kan kalau kita lihat Bali itu nggak tahu ya secara ekonomi ya, tapi secara manggung itu kecap setiap sunset pasti mereka nari dan banyak tempat. Tari barong bisa sehari 3 kali mereka nari dan itu selalu dipenuhin sama turis-turis. Berarti mestinya secara ekonomi mereka bagus ya. Jadi nggak harus di mix secara dengan modern, tapi kalau kita pintar mengemasnya segala sesuatu, atau yang Opi bilang tadi jiwa entrepreneur ya. Kalau kita ya itu akhirnya dengan mengemas yang baik akan mendatangkan banyak pengunjung atau banyak hasil. Ya, berarti lo juga termasuk yang setuju bahwa ini musik tradisi ini harus ada di 2 kolam ya, yang tetap menjaga pakem-pakem yaitu idealisme dan akar-akar ritual yang tidak dirubah, dan juga yang realistis yaitu dia bisa lentur kemudian bisa mengemasnya menjadi sebuah karya yang bisa mendatangkan ekonomi gitu ya. Iya, apalagi di dunia digital sekarang kan Slang memang banyak juga yang dengerin di YouTube, tapi kalau dibanding sama penyanyi-penyanyi Jawa mungkin banyakkan mereka. Iya ya. Didi Kempot almarhum. Iya. Jadi mereka masih kuat menjaga tradisinya, tapi secara mestinya berarti kan
secara ekonomi dapat dari YouTube banyak kan gitu, lebih banyak dari Slang. Jadi semua jadi akhirnya dunia udah mengecil ya dengan internet, dengan digitalisasi. Apapun yang beda, yang unik atau yang komunitas itu pasti digemari banyak orang. Itu kan We're Genius juga kan, itu genius banget, itu bisa menggabungkan sesuatu yang beda, yang baru, yang tradisi, tapi terdengar modern gitu. Dan it work gitu. It works. Berhasil ya. Eka dan teman-temannya keren. Iya, dan apa ya? Iya memang apa sih? Tadi Pak Riki ya bilang memang butuh apa istilahnya? Butuh ekosistem yang dulu 5 tahun yang lalu kita pernah ngobrolin soal rumah musik Indonesia, ingat Op? Ya. Itu kita berideria mendigitalisasikan musik Indonesia dalam satu rumah, yang akhirnya dengan campur tangan pemerintah yang memaksa dunia internet tunduk kepada aturan Indonesia dalam segi budaya dan kesenian. Itu caranya apa? Ya kita kumpulin semua jenis musik tradisi di dalam satu rumah yang dikontrol. Ya kalau ini ide gue ya. Yang dikontrol sama pemerintah, yang bisa menahan semua. Sekarang oke lah kita dapat uang dari YouTube. Tapi banyak platform digital atau sosial media lain yang Instagramnya sampai hari ini belum apa. Kalau kita dengerin teman-teman kita bikin story dari Amerika, kita nggak bisa dengerin lagunya gitu kan. Karena kita tidak bisa mengambil. Iya. Jadi apa seharusnya pemerintah lebih aktif lagi ya. Jadi bisa apa mendigitalisasikan musik Indonesia dalam satu rumah dan mengontrol dunia internet untuk tunduk sama aturannya kita gitu. Ya, caranya apa ya, lo harus bayar gitu. Kan sekarang kalau kita browsing di internet aja karena nggak ada yang patroli ya, kadang ada website yang judulnya apa nyolongmp3.com gitu kan. Yang dengan bebasnya mereka menyebarkan musik tanpa ya musik gratisan lah ya. Jadi iya sebenarnya segala sesuatu asal di manage dengan baik, ekosistemnya bagus ya pasti menghasilkan sih. Sekarang yang bisa bertahan musisi di Indonesia yaitu yang berjiwa entrepreneur, tapi akhirnya mereka harus memikirkan sendiri, harus jadi manajer, harus jadi kalau perlu jadi kru panggung gitu supaya kita bisa survive gitu. Sementara kalau ekosistemnya bagus ya akhirnya artis, seniman dia konsentrasi hanya berkarya saja. Iya. Mas Bim, kan kemarin gue dengar kayak tour gitu ya, tour ke 5 daerah pariwisata prioritas ya Mas ya. Iya. Ada Labuan Bajo, kemudian kemarin Mandalika. Iya. Itu gimana Mas? Ada hubungannya dengan musik tradisi kah Mas? Dari situ Mas Bim mau diolah jadi apa nih? Iya, itu kan ide 70 tahun Indonesia mereka sama Kemenparekraf juga bahwa di 75 tahun Indonesia pengen bikin mercusuar slang manggung di tempat-tempat eksotiknya Indonesia gitu ya, tanpa panggung, tanpa lampu, tanpa penonton. Jadi akhirnya terpilihlah 5 tempat itu di Danau Toba, Lombok, Bali, Labuan Bajo, dan Bromo. Ya. Iya kita ngajak beberapa musisi tradisional. Wah asik. Juga penari tradisional dari tempat-tempat.
Segera. Sobat Parekraf, sekarang kita saksikan video penampilan Joel dan Ganzer. Yuk.
Diva Barus gimana? Ya. Diva. Minta nomor teleponnya. Iya kan? Gue baru mau ngasih tahu. Oke, bagi yang butuh nomor telepon Joel sama Ganzer, hubungi Opi 10% ya. Kak, gimana Kak? Keren gak Kak? Keren. Kak. Dua-duanya performance-nya tuh ketika mendengar itu otomatis kita jadi pengen kesana gitu loh. Pengen ke tempat wisata yang ada alat musik itu, langsung kebayang imajinasinya video. Gawat. Keren juga. Gimana Mas Bim Bim? Gawat tuh gajah makan kawat Kak. Ayo jadi opening slang dua-duanya. Kan? Catat. Ntar Mas Bim Bim gue ingetin. Siap, ayo. Lo kalau udah janji harus ditepati. Oke. Ya, jadi itu tadi Joel dengan lagunya Raum Ilang ya. Raum Ilang itu ceritain Joel, itu tadi kamu bikin dari tepuk didong sama saman, bener ya Joel? Ya? Gimana ceritain Joel? Di musik itu tadi aku pakai 3 virtual instrumen. Satu ada didong. Ya. Didong itu musik iringan untuk nyanyian tradisi sana. Dia itu ada tepukan tangan, lalu ada tepukan menggunakan bantal. Bantal kecil. Oh iya. Itu untuk sebagai suara low-nya, kayak semacam bass atau tumbler gitu. Oke. Tepuknya mid ya, tepuknya di mid ya. Tepuknya di mid dan di high. Nah, jadi dengan menggunakan bermacam posisi tangan nih, jadi mengeluarkan 3 karakter gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang instrumen kedua itu ada gegedem, semacam rebana besar. Apa namanya? Gegedem. Itu kayak rebana tapi besar. Dan kemudian yang ketiga itu ada virtual instrumen dari gong, canang, dan memong. Gong itu ya sama standar lah seluruh Asia itu ukurannya gede. Kemudian memong itu semacam imbalan kecil dari gong itu ukuran lebih kecil. Lalu ada canang yang memainkan ritme. Oke. Nah, virtual instrumen si didong itu tadi yang aku desain itu mewakili 7 orang pemain. Oh, sebentar. Jadi itu semua sound ya, tepuk segala itu kamu sampling? Aku sampling. Jadi pas itu beneran? Oh, real, jadi kamu rekam, bikin sampling, kemudian keren. Iya. Ketika aku punya kesempatan untuk pulang pas acara festival Saman. Pulang ke Gayo nih? Menghadiri sebagai bintang tamu kebetulan di acara festival Saman. Bukan jualan kopi kan? Itu sampingan kalau itu mah. Kopi Gayo. Kopi itu sampingan itu. Lalu aku punya waktu lama di sana, ada sekitar 3 bulan lebih, mulai merekod per instrumen per orang gitu. Wah, keren. Ini loh maksud saya musisi tradisi ya,
tapi juga inovatif, punya cara-cara yang menarik untuk menjual atau mempromosikan musiknya. Mudah-mudahan nanti Jul ditangkap Dipa Barus tuh, karena Dipa juga konsentrasi sebagai DJ, konsentrasi fokus ke beat ya, Dipa ya. Dan ini, ntar abis ini gue kasih nomornya Jul ya, Dipa. Oke, kemudian Ganzer ini dia etnomusikolog ya. Halo Kak. Etnomusikolog, kemudian juga milenial. Saya senang banget nih ada anak-anak milenial yang juga memainkan musik tradisi tetap ya. Ceritain Zer, idenya kok ya kamu kok mainin semua alat Zer? Gimana tuh Zer? Nah yang tadi itu aku ada pegang ada 4 instrumen ya yang dimainkan. Itu ada sasando di tangan, itu ada drum elektrik di kaki, nah terus ada harmonika di mulut sama vokal. Jadi suaranya ini jadi waktu konsep ini saya dapat waktu itu saya sempat ikut ada audisi di salah satu stasiun TV. Jadi kebetulan kita mencari konsep yang simple, terus bisa menarik mungkin. Misalkan ada sasando, ada drum, terus ada sape kayak gitu. Nah terus itu, dari situ ini menarik ini. Terus itu saya pikir lagi kan, kira-kira apa lagi yang bisa ditambah ya instrumen. Nah setelah itu, ada harmonika nih, kayaknya bagus ini. Karena untuk mulut kan. Dan buat ini kayak padnya ya. Intro kayak gitu. Ya, jadi harmonika bisa membantu gitu. Nah dari tahun 2019, dari situ saya baru pertama kali mendapatkan konsep yang seperti tadi itu, ada 4 instrumen. Nah suaranya itu ada 5, hanya memang tadi ada juga launchpad di depan saya. Nah suaranya itu biasanya saya gunakan. Apa launchpad itu apa sih? Bass biasanya. Launchpad yang pad yang ditekan ada yang tadi di depan saya, ada kursi di situ. Tapi kadang itu saya untuk mengontrol kayak nge-record di laptop, jadi saya kontrolnya pakai launchpad. Gitu. Kayak bentuknya kayak keyboard gitu ya? Kalau pas live, dia kayak MIDI controller kayak gitu, launchpad. Nah, tapi kalau misalkan live biasanya saya gunakan itu untuk bass atau misalkan kalau misalkan di kick itu kayak lagu-lagu Coldplay kayak Sky Full of Stars gitu. Sedap. Saya gunakan untuk string juga, terus itu dicampur dengan bass kayak gitu. Jadi ada 5 instrumen gitu sekali main gitu. Ini kamu kalau live kamu main sendiri jadinya semuanya? Biasanya aku main sendiri, untuk 5 instrumennya aku main sendiri. Wah, honorer gede dong ya semua. Honorer. Maruk nih, Ganzer nih nggak mau bagi-bagi rezeki nih. Saya senang sekali, gembira ya. Ini juga pasti Mas Amin sama Mas Riki juga ngelihatnya bahwa ada musisi tradisi. Mereka memang musisi tradisi yang sangat inovatif ya. Kalau nggak salah Ganzer pernah ke Frankfurt ya, Ganzer? Iya, pernah. Oh, pantesan Mas Riki udah pernah lihat Ganzer nih. Saya lihatnya di Jakarta, tapi dia ikut rombongan yang ke Frankfurt waktu itu jualan sasando. Asik. Kalau Jul pernah main di Forest World Music Festival ya? Iya, Rainforest Festival. Rainforest di Malaysia ya? Iya. Selamat ya, nanti gue ingetin lagi Mas Bim. Terus mungkin nanti Eka dan Dipa Barus juga mau kolaborasi, karena kalau menurut saya penting sekali ya membukakan pintu kesempatan-kesempatan untuk musisi tradisi kolaborasi. Jadi kalau menurut saya salah satu kuncinya juga kolaborasi. Memang membutuhkan kolaborasi seperti yang tadi Mas Bim bilang, modern sama tradisi kemudian berkolaborasi. Ya, Sobat Parkraf, tadi sudah kita saksikan ya musisi tradisi memainkan alat musik tradisi ya.
dengan caranya yang dengan jurus jitunya, jurus bangau tontong sehingga terpincutlah hati para musisi populer nih, yaitu Dipa Barus, Mas Bim dan Eka. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi bersama menghasilkan karya yang lebih nasionalismenya terasa, karya yang lebih bergizi, yang bisa lebih memperkuat identitas bangsa kita Indonesia. Ya oke, Sobat Parekraf, sekarang saya akan mengajak Sobat Parekraf untuk menyaksikan para musisi populer atau yang sudah di musik industri ya, memasukkan unsur atau bunyi-bunyian dari musik tradisi. Sekarang kita saksikan video dari Dipa Barus dengan Nothing Can Stop Us dan juga dari Eka Gustiwana dengan videonya Tersimpan di Hati. We never know, just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? I think we both know, just hold on, you keep going on. You and I, we've been through this phase, so be still and take your time. Nothing can stop us, nothing can save you and I. We got each other, we conquer. Stop us, no one can stop us. We know that it's wrong to hide from the truth, even though you tried so hard to fake it. You know what you want, don't hold on to dreams, just hold on, you keep going on. You and I, we've been through this phase, so be still and take your time. Nothing can stop us, nothing can save you and I. We got each other, we conquer the city and I. Nothing can stop us, no one can stop us. Oh yeah.
terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to say. Shout out to the moments I'm going through when I'm through. All I want is you, would you look at the view? Sudah ibu ina ning langit on kosong. Budi lagu utamakan di sentosa and budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Keren. Dibuka, di-unmute semua kali ya. Ya. Keren ya Mas Amin ya. Setelah melihat 4 video ini dan komentarnya Mas Bim Bim, terus komentarnya Pak Riki, kok saya optimis ya. Indonesia itu bisa menjadi center of world music. Dan kemudian kita bisa menjadikan seperti yang Mbak Opi bilang tadi, nationalism music. Kita bisa membuat penggabungan-penggabungan seperti itu, atau memanfaatkan world music kita itu sebagai nationalism in music. Jadi rasa nasionalisme kita di situ, dan bukan hanya persoalan identitas, tetapi kemudian mesejahterakan musisi-musisi. Ya, itu penting sekali. Amin. Ya. Dipa Barus ini DJ terbaik 2014-2018 ya kan. Di 2016 gue inget banget ya. Waktu itu kebetulan saya nih Sobat Parekraf jadi juri salah satu acara award ya di TV swasta ya. Kemudian kita mengkurasi lagu-lagu ya. Salah satunya adalah No One Can Stop Us. Tadi bukannya nothing ya, No One Cannot Stop Us gitu ya. Waktu lagu itu diperdengarkan, saya bilang gini, loh, emangnya ini lagu Indonesia? Ini kan nama acaranya Indonesian Choice Award waktu itu ya. Jadi kita mengumpulkan musik-musik Indonesia gitu ya selama 1 tahun. Terus saya protes, ini memang musik Indonesia, no one can stop us. Terus katanya Mas Adip Hidayat ya, loh lo nggak tahu nih Dipa Barus, lo Dipa Barus tuh orang Indonesia. Iya, sangat cukup terkejut ya, karena soundnya, ngulik soundnya jago. Kan masalahnya di sound ya, kadang-kadang kebaca gitu. Iya, kebaca, oh ini Indonesia, ini misalnya luar, karena nguliknya
sama banget nih, maksudnya bisa menyaingi kualitas sound dari luar. Jadi saya sejak saat itu saya langsung ngefans sama Dipa Barus. Anak saya juga Om Dipa, dia bilang gitu kan. Nah, ini No One Can Stop Us ternyata memasukkan bunyi-bunyi atau unsur musik tradisi atau mungkin frekuensi itu bunyi apa tuh ya Dipa ya? Sebenarnya apa namanya, aku tuh sebelum jadi music producer and DJ itu aku music fans gitu. Jadi kayak music fans itu dalam arti mendengarkan semua musik gitu. Terus itu kayak apa namanya, dengerin apa yang dibuat sama Frank Zappa gitu, apa yang dibuat sama Brian Eno gitu. Terus habis itu aku kayak mikir gitu kayak apa namanya, musik-musik yang dibuat sama mereka tuh, sama Björk juga pernah dulu pakai gamelan, apa namanya, aku mikir kayak mereka tuh jadi kayak punya identitas gitu. Identitas yang apa, nge-represent tempatnya berada gitu. Nah terus habis itu aku mikir gitu kayak gimana kalau misalnya apa namanya, gue explore tahun 2014, gue explore pergi, terus habis itu ketemu apa namanya, ketemu sanggar di Medan gitu yang rekam Tari Saman Aceh. Jadi pas dia aku kayak apa namanya, ngerekam Tari Saman Aceh, tapi apa namanya, aku belum ada kepikiran mau buat lagu kayak apa gitu. Dan terus habis jadi itu ada proses eksplorasi ke daerah juga? Ada, jadi kayak sekalian main nge-DJ, terus habis itu kayak extend selalu kayak gitu. Dan terus habis itu di Jogja aku kenal apa namanya, tempat pelatihan gamelan di salah satu hotel namanya Pondok Tingal. Dia punya sahabat aku dari kecil, dia aku namanya Tegas, punyanya Tegas. Ya, dari Mbak Tegas aku dikasih Pamin namanya, itu kayak guru gamelannya gitu. Nah, itu, apa namanya, karena apa namanya semuanya nurut sama Mbak Tegas. Terus jadi kayak aku bilang kayak, kamu mau rekam apa, kasih tahu aja. Jadi kayak satu hari aku ingat banget, jam selesai makan siang sampai jam 8:30 tuh aku sibuk rekam aja gong semuanya gitu. Dan terus akhirnya apa namanya, terus tuh aku kayak ngelakuin rekam di Zoom gitu, apa namanya, Zoom bukan Zoom ini Zoom apa namanya, sampler gitu. Dan akhirnya kayak itu aku eksplorasi aja, aku masukin ke karena aku buat apa, digital audio workstation atau Logic 9 waktu itu, Logic Pro 9. Terus jadi aku explore aja kayak oke, kalau gua itu suka chord progression yang kayak gini gitu. Nah ini kayak semuanya ini masuk nggak di musik gua gitu. Dan akhirnya kayak si Saman itu kayak gitu. Terus habis itu yang si Hey-nya juga aku sample. Terus habis itu aku pitch down, aku pitch up, digabungin, pitch up, di reverse gitu, digabungin semuanya. Terus akhirnya jadi kayak gitu. Dan terus akhirnya apa namanya, ditambah distorsi lah, manipulasi sound. Terus habis itu jadinya udah kayak campuran gitu. Ada kayak kalau di No One Can Stop Us di pre-chorusnya ada itu tuh kayak emang si gamelan rindik ya itu ya. Itu rindiknya emang aslinya mainnya kayak gitu. Itu rindik Bali berarti ya? Yes gitu. Dan yang pas yang No One Can Stop Us juga yang depannya kayak pam 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 gitu. Itu tuh apa namanya, emang gamelan gitu yang aku rekam dari apa namanya, tempat-tempat Tegas gitu. Jadi kayak emang satu kesatuan gitu. Dan terus habis itu aku nggak ada kayak usul apa ya, ada niat untuk kayak menjadikan lagu ini tuh komersial gitu. Aku nggak ada plan sama sekali untuk itu. Dan yang waktu itu apa, Mas Adib cerita, Mas Adib tahu banget gitu kayak lagu ini rilis di apa namanya, medianya Mas Adib dulu gitu secara gratis ya. Oh ya udah, go ahead, ini karena gue buat musiknya karena seneng aja gitu. Wah, asik. Untuk kayak apa ya, kayak gimana caranya to make it apa namanya this work itu as a global work gitu. Nggak ada kepikiran untuk ke situ gitu. Dan apa ya, cuman kayak for the sake of gue seneng banget sama traditional sound karena itu mewakili identitas gue gitu. Keren. Melakukan sesuatu yang disenangi ya. Nggak ada. Tapi memang seneng dengan sound tradisional. Seneng banget sih sebenarnya ya, kayak apa namanya, jadi aku punya sepupu, dia tuh emang koleksi plat Indonesia banyak banget, namanya David Arigan. Dan tahu itu David. waktu jadi dia kayak
apa namanya, emang sekeluarga kita tuh emang fans musik lah gitu. Jadi kayak lu udah denger ini belum, kayak dari apa namanya, musisi eksperimental, ada aku ngefans gila-gilaan banget, aku nggak ngerti lagi. Jadi kayak orang Indonesia tapi dia udah terkenal banget di seluruh dunia, namanya Senyawa. Tahu Senyawa. Dia bikin alat-alat dari wukir. Iya. Itu si temen gue juga tuh, anak Jogja. Iya, anak Jogja. Dan terus abis itu kayak aku inget banget tuh kayak Senyawa itu main di MoMA di New York. Iya, betul. Mereka main terkenal di internasional, di Indonesia tidak ada yang tahu waktu itu. Iya sih, maksudnya apa ya? Aku emang ngefans sama eksplorasinya eksplorasinya dan apa ya? Pertama kali tahu kayak wow, ini tuh sebenarnya sound gamelan ini terus apa namanya juga ada apa namanya persamaan gitu di belahan dunia mana. Itu yang buat aku tuh kayak ternyata kayak di dunia tuh banyak kayak persamaan gitu. Kayak misalnya nada-nada Ethiopian yang ada musisi Ethiopian namanya Mulatu Astatke. Terus habis itu kayak aku ke nada Sunda sama nada tempat asal orang tua aku, Tanah Karo gitu, ada yang sama gitu. Nah di situ yang buat aku kayak wow, ini tuh berarti dunia perkulikan gua akan si sound-sound ini belum selesai gitu. Jadi kayak secinta itu sih sebenarnya. Tadi Sunda sama Karo ternyata ada kesamaan. Iya, jadi kayak misalnya apa ya, ada deh kayak beberapa nada. Karena aku juga apa ya, nggak ini apa namanya, dulu aku sekolah musik sih sebenarnya Farabi gitu, tapi kayak aku si Mas Indra Lesmana dulu pernah ngajarin teori di Farabi. Dia bilang kayak, oh Dipa yang murid nggak pernah masuk, jadi saya nggak gitu. Dipa yang suka madok. Alasannya ke Farabi padahal cabut. Gitu sih. Ya keren. Ya, mulai dari situ sih makanya aku kayak senang banget tuh diajakin kayak ketemu etnomusikolog gitu, kayak emang sebenarnya apa namanya, passionnya ada di situ juga. Passionnya ada di situ, dan aku adalah anak yang tumbuh dari apa ya, dari eksplorasi digital aja sebenarnya gitu. Asik. Pakam yang benar tuh kayak gimana gitu. Ya. Nah, selain No One Can Stop Us, ada musik yang lain lagi yang memasukkan unsur tradisi apa semua karya? Ini yang lagu terbarunya yang Down yang baru dirilis. Yeah. Kolaborasi dengan Kate dari Amerika, itu ada unsur tradisi Indonesia juga nggak? Ada sih, gamelan rindiknya yang aku sampel gitu, aku pakai lagi gitu di bagian chorus keduanya gitu. Dan selalu kayak aku apa namanya, selalu explore dan pakai terus di setiap lagu aku gitu. Selalu ya? Selalu, jadi kayak emang dua yang aku kulik sebenarnya, kayak yang aku terus belajar tuh emang si traditional instruments, terus sama gimana cara kita sample, terus habis itu lagu lama, terus habis itu disample lagi gitu, dan terus habis itu yang kedua adalah sound healing gitu dari si traditional instrumen ini gitu, karena ada beberapa frekuensi di musik. 440 diturunin jadi 410 akhirnya gitu. ya kan. 28 buat tempat 528. Itu gue lagi belajar itu juga tuh, turunin frekuensi. Karena ternyata pada frekuensi tertentu bisa memperbaiki aura juga. Yes, itu. Ya. Itu juga yang dilakukan Indraki. Tahu ya? Iya, dia juga bikin musik healing. Itu keren banget. Betapa musik sebetulnya ya sangat apa ya? Sangat powerful gitu, bahkan bisa menyembuhkan ya. Pada frekuensi tertentu bisa menyembuhkan kanker, bisa asam lambung, asam urat, dan bisa menyembuhkan kantong kita juga. Asal pengelolaannya benar. Asal pengelolaannya benar. Keren. Jadi maka itulah saya percaya ya bahwa kemudian Ultra Record ya yang menaungi para DJ atau jagoan EDM, electronic dance music, sekelas DJ Tisto atau DJ siapa, David Guetta ya kalau nggak salah ya. Kemudian lo sign up sama mereka mungkin karena mereka melihat bahwa karyanya Dipa Barus itu mempunyai identitas yang cukup kuat, yaitu identitas keindonesiaannya gitu ya. Apakah bisa dibilang seperti itu?
Sebenarnya mereka sign, saya sebenarnya nggak ngerti sih karena apa sih. Maksudnya kayak gue juga nanya ke mereka gitu, kayak selalu diketawain gitu, kayak kenapa saya sama gue sih gitu. Kayak saya juga mungkin karena saya desain di situ tuh nggak sebagai artis doang, tapi sebagai songwriter sama produser gitu. Jadi asik. Mungkin karena sejujurnya menurut penglihatan saya, mereka tuh kayak baru melek sama Southeast Asian music, karena mereka yang mereka tahu tuh adalah kayak Asian music is just only Asian tuh di otak K-pop. mereka. Sorry banget ya, ultra. Tapi bagi gue kayak banyak banget orang dunia barat melihat Asia tuh adalah negara. Mereka tuh nggak tahu gitu. Bukannya region. Itu kaya gitu. Iya. Jadi kayak bagi gue mungkin mereka ngelihat kayak baru kepecahan di eksplorasi Indonesia gitu. Wow. Keren. 2018-2019 juga ada beberapa musisi muda Indonesia ya yang sign dengan label internasional, Rich Brian ya, kemudian Nicky. Kemudian ya ada anak-anak muda lah. Iya. Mas Eka juga baru. Ya, dan termasuk baru. Lati World Genius. Ngomongin Eka, Kak, ini gue kemarin dengerin browsing research sedikit. Kemudian dengerin musik-musiknya Eka, terus WhatsApp, Kak, gue mau ngobrol sama Eka. Terus kemudian saya telepon Eka, dia bilang, Mbak, nanti ya Mbak ya, saya lagi sibuk gitu, lagi ngerjain musik gitu. Gak sabaran, akhirnya terus browsing, begitu ditelepon Eka, nggak jadi deh Kak. Kenapa Mbak? Karena gue udah banyak dapat kesimpulan yang sangat menarik atas karya-karyanya. Sobat Parekraf, saya sangat senang, saya sangat excited karena ada anak muda ya yang lahirnya tahun 89 waktu saya baru lulus SMA, ini melakukan eksplorasi musik tradisi, dan saya merasakan passion ya, merasakan kecintaan, merasakan di situ ada cinta. Dan ketika saya melihat video yang tadi kita putar ya, yaitu Tersimpan di Hati ya, di situ ya, kalau di YouTube banyak sekali komentar-komentar ya dari milenial dan generasi Z mungkin ya, yang lebih muda dari milenial, positif semua. Mereka merasa bahwa musik ini membuka mata mereka, membuka hati mereka untuk mencintai musik tradisi dan untuk mencintai Indonesia. Jadi menurut saya Eka dengan caranya, dengan jurus-jurusnya memasukkan unsur musik tradisi ke dalam karyanya. Eka juga dengan grupnya yaitu World Genius juga mendunia ya dengan karyanya. Lati itu saya lihat 91 juta views already ya, itu luar biasa memperkenalkan musik tradisi Indonesia ke dunia, dan it works ya. Congratulations. Jadi saya rasa kamu sudah meletakkan nationalism in music. Nah sekarang gue bingung nih mau nanya Eka apa ya. Kak, ini Tersimpan di Hati ya, udah ada 14 juta viewers juga nih ya. Itu 2 tahun lalu. Di situ kolaborasi dengan berbagai unsur bunyi-bunyian dari Jawa ya. Dan ternyata Eka juga eksplorasi ya ke berbagai daerah. Itu bisa diceritain Kak? Gimana Kak? Iya. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya Kak Opi, Mas Amin, dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mau menyampaikan ke Mas Dipa Barus bahwa setiap musisi yang berkarya di tahun 2017 ke atas pasti menjadikan Dipa Barus sebagai inspirasinya. Wow. 2018 ke atas deh. Jadi saya termasuk salah satunya. Gue tahun 90-an juga gue ngefans sama Dipa Barus. Oh gitu ya, sama ya. Ini memang perlu ada role model yang memulai. Mas Dipa memulai. Saya sempat ngobrol sama Mas Dipa udah lama banget waktu itu di acara TV juga. Mas Dipa juga sempat sedikit menceritakan visinya mengenai hal-hal yang tadi diceritakan. Ya udah akhirnya tahun 2018 saya coba untuk bikin single saya sendiri, saya nulis lagu, tapi saya pengen bikin sesuatu yang berbeda pada saat itu. Ya kebetulan saya juga punya kecintaan dengan musik tradisional.
Indonesia. Tapi saya hanya tahu kulitnya doang. Karena kan saya lahir seperti Mas Dipa, lahir di dunia digital, jadi saya tidak punya pengalaman belajar etnomusikologi. Jadi saya hanya belajar dari internet. Kemudian karena keterbatasan dana, saya sebenarnya punya mimpi besar waktu itu. Saya pengen bikin Sounds of Nusantara waktu itu. Tapi dananya besar sekali dan saya juga harus mendalami semuanya, kayak nggak sempet, nggak cukup. Akhirnya saya berpikir yaudah deh, yang bisa dijelajahi dengan harga terjangkau adalah Pulau Jawa. Kenapa? Karena kita bisa driving. Oke, yang dekat-dekat dulu ya. Betul, cukup bayar bensin, makan, dan kita ajak kolaborasi di setiap kota yang kita temui. Jadi saya ubah tajuknya menjadi Sounds of Java pada saat itu. Jadi saya ingin mengambil suara dari Pulau Jawa. Akhirnya udah tuh saya titikin, saya bakal kemana aja, dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Nah, kemudian jadi dari ujung barat ke timur, kemana aja tuh? Dari Jakarta ke Majalengka ke Salatiga, ya pokoknya setiap titik kita nginep di setiap titik kita nginep dan kita ketemu dengan musisi lokal. Wah, nah keren. Singkat cerita. Lo riset dulu nggak? Mau ketemu siapa aja? Pakai Google doang risetnya. Jadi kenal, kan, mau ketemu musisi just on the spot aja gitu ya. We'll see apa yang terjadilah gitu aja ya. Lebih tepatnya saya post story sih, guys, saya lagi di Salatiga nih, di sini ada sanggar apa ya, ada alat musik apa yang bisa. Gue ngikutin tuh waktu pas Mas Eka. Prosesnya ya. Oke. Gue berani juga nih Eka nih. Sampai nyasar ternyata banyak rahasia-rahasia di Pulau Jawa yang mungkin Pak Amin lebih tahu gitu loh. Saya baru tahu pada saat saya mencari, ternyata ada di luar instrumen musik, ternyata ada batu-batu yang bisa berbunyi seperti gamelan di daerah Batang. Kalau Cianjur orang udah tahu Gunung Padang, tapi di daerah Batang ada juga tuh batu yang bisa berbunyi seperti gamelan. Itu juga diarahin sama kepala desa setempat karena nyasar. Jadi ya aktivitas itu saya lakukan sampai ke Semarang, Yogyakarta, Jember, saya ke sanggar-sanggar, akhirnya balik lagi Yogyakarta, terakhir Bandung, Sukabumi, habis itu balik ke Jakarta. Dari situ saya sampel semua, seperti Mas Dipa tadi, kita sampel semua suaranya. Gamelan udah pasti lah ya, tapi ternyata selain gamelan itu ada instrumen-instrumen lain yang menarik dan tidak terekspos, seperti jebung, saya lupa namanya apa ya. Tadi ada kolintang deh kayaknya. Oh enggak, enggak. Kolintang kan Sulawesi ya, tapi ada yang dari alat bambu kan, kayak kolintang alat bambu gitu. Itu grup, salah satu grup di Salatiga. Ada alat musik namanya pabeng. Pabeng itu dari Banyuwangi dan dia bunyinya dia dibuat dari rotan. Dan dia udah dibunyi nadanya cuma satu gitu loh. Dan akhirnya saya baru tahu ketika ke Banyuwangi, saya diceritakan bahwa alat musik ini sudah mau punah. Wah. Ya udah akhirnya saya masukkan. Maksudnya dari rotan itu dia menghasilkan bunyinya pakai apa? Dipetik. Hah? Rotan dipetik. Dan itu tidak sepopuler gamelan ternyata di Jawa. Jadi itu ada di Banyuwangi dan akhirnya saya angkat, saya masukkan ke dalam lagu. Kalau nonton video klipnya semuanya ada instrumennya. Ada ya. Dan saya juga bikin dokumenternya, ada bisa dilihat juga. Dan ya udah saya menemukan instrumen-instrumen itu yang saya tidak ketahui gitu loh. Akhirnya saya ketemu dan sampai ke Bandung, akhirnya balik ke Jakarta lagi, saya sampel semuanya. Dan saya jadikan musik di lagu Tersimpan di Hati. Ya. Itu cara yang cerdas dan cara yang jitu ya untuk memperkenalkan instrumen musik tradisi. Tadi saya lihat ada suling Sunda ya. Terus mau copot Sunda ya. Kalau Sunda apa tuh namanya? Kalau Jawa saya dikasih taunya sih nembang. Nembang. Oh ya. Tembang Sunda Cianjuran. Jadi saya juga belajar dari sana. Jadi mereka tuh penyanyi kolaboratornya mereka rata-rata lulusan sekolah musik tradisional seperti ISBI, Institut Seni Bandung, Bandung, Karawitan atau etnomusikolog. Ya. Saya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, saya hanya mendengar dan memasukkan ilmu-ilmu itu karena saya musisi kontemporer sekali, pop sekali, dan saya lahir dari digital, karena saya belajar. Tapi keren, itu cara yang hebat. Saya senang sekali karena kemudian Eka juga memperkenalkan ya musik tradisi kepada generasi milenial. Saya baca tuh komentarnya, rata-rata semuanya tersentuh dan langsung cinta dengan baru ngeh ya istilahnya ya, baru realize, wah ternyata musik tradisi kita
bisa seperti ini ya. Wah, ternyata Indonesia sangat kaya ya. Jadi menurut saya, Mas Amin, nanti mungkin Eka bisa dibukakan pintu untuk eksplorasi ke tempat-tempat yang lainnya, eksplorasi musik, karena kan baru sebatas Jawa, terbatas dengan fasilitas dan dana gitu. Nanti Kemenparekraf mudah-mudahan bisa membukakan pintu buat musisi-musisi tradisi dan musisi-musisi populer untuk berkolaborasi gitu ya. Tadi saya lihat juga ada gejok lesung ya. Iya, padi. Drum black itu dari Drum black itu Salatiga. Ya? Mereka menggunakan kaleng-kaleng bekas, tong-tong bekas, kemudian dijadikan alat musik. Kalau gejok lesung dari Klaten, mereka membunyikan alat tumbuk padi itu, dan itu sampai ada kontesnya loh, sampai ada kompetisinya antar desa. Dan saya baru tahu ketika saya ke sana baru tahu ternyata ada seperti itu. Wah, luas sekali, itu baru Pulau Jawa. Itu berapa lama eksplorasinya? Kurang lebih 1 bulan, tapi tidak sampai 1 bulan. Gila, 1 bulan. 20-an hari. Iya. Itu tadi salah 3, kalau salah 4 apa tuh tadi? Dapat 6 dong loh. Nah, Eka, di World Genius sendiri kan juga kemudian memasukkan unsur musik tradisi ya, dilatih mocopatan ya, tembang Jawa, kemudian juga ada gamelan ya. Sebetulnya visinya apa sih Eka dalam bermusik? Sehubungan dengan musik tradisi ya? Kalau saya, World Genius kan 3 orang, jadi saya hanya salah satu personil di dalamnya, dan saya juga memberikan ide-ide, salah satunya ya instrumen tradisional ini gitu. Tapi kalau ditanya visi saya, sebenarnya saya pengen seperti yang Mas Amin bilang tadi, saya pengen Indonesia ini jadi pusat musik seperti itu, dan gini, kita Korea berhasil mengembangkan budayanya sampai keluar gitu. Kemudian India juga, semua orang bahkan VST instrumen sampel India tuh banyak banget, VST instrumen India gitu, world music. Tapi VST instrumen Indonesia itu masih jarang. Adapun dibuat secara sukarela oleh orang-orang Indonesia, seperti rekan saya, Mas Agus Hardiman dari Artonika, dia bikin VST gamelan gitu, atau gondang, batak. Nah, mata dunia belum tertuju ke kita gitu. Seperti kata Mas Dipa tadi gitu loh. Mereka hanya menganggap kita barangkali Asia, sekumpulan dari musisi dari Asia. Nah, mimpi saya adalah memang bisa instrumen tradisional Indonesia ini bisa populer seperti India. Kita tahu kalau ada suara teng itu dari India. Nah, saya pengen dan banyak sekali yang sevisi juga dengan saya, Mas Dipa, teman-teman lain musisi juga banyak yang jadi saya nggak sendiri di sini. Ingin sekali musik Indonesia ini jadi standar world music. Kalau kita beli keyboard arranger, world music itu adanya sitar. Kalau kita pakai sound, kita cari sound world ya, sound dunia. Harmonium. Pokoknya sound yang etnik yang ada di luar Indonesia. Tapi jarang sekali kita mendengar sound etnik dari Indonesia. Berarti kita mesti paling ada angklung dan gamelan. Itu 2 yang sudah lebih populer duluan. Tapi tidak ada sape di sana, tidak ada talempong di sana, tidak ada rindik di sana. Jadi PR kita untuk memperkenalkan memang masih banyak sih. Wah, asik, keren sekali. Iya, saya rasa ini seru sekali ya diskusinya ya. Apakah ada lagi yang mau menambahkan, Jul, Ganjar, atau Mas Bim mau nambahin lagi, Mas Dipa Barus? Ya, langsung ketemu Mas Menterinya aja, Mas Wisnu Tama, kita untuk ngomongin digitalisasi dan kapitalisasi musik Indonesia. Karena ini lagi ada kesempatan pintu gerbang dunia kebuka lewat world music kan. Jadi semoga kalau kita seriusin bisa jadi kejadian. Ya, bisa terlaksana ya sebagai salah satu pusat world music dunia ya. Ya. Jadi gitu Mas Amin, bahwa mungkin Mas Menteri tertarik untuk untuk menaruh perhatian lebih dan membukakan pintu atau memfasilitasi kita bisa bicara bersama untuk mewujudkan bunyi-bunyian Nusantara ini atau musik tradisi ini, musik tradisi Indonesia menjadi
pusat world music di dunia gitu ya. Tadi seperti Eka bilang VST-nya kalau di dunia digital itu instrumen Indonesia sangat sedikit, paling-paling angklung atau gamelan ya. Iya. Kalau dari gue sih kayak emang harus terjadi banyak kolaborasi dari cross generation sama cross industry juga gitu. Jadi karena yang membuat kita kuat kalau bersama bukan sendiri gitu. Jadi kayak bagi gue banyak banget kayak musisi yang berpikiran kayak oke, dia bisa kayak gini berarti gue juga harus bisa kayak gini. No. Ya bagi gue semuanya kita sama-sama orang Indonesia harusnya saling berkolaborasi bukan berlomba. Karena lombanya nggak ada karena pandemi. Betul. Menarik sekali itu yang salah satu cita-cita kita dari dulu tuh sebenarnya adalah menjadikan memang Indonesia menjadi kacamata buat musik gitu kan. Beberapa tahun lalu juga beberapa teman di Bali pernah menggagas ide itu sebenarnya bersama Mas Franky juga, menjadikan Indonesia sebagai barometer world music. Ya. Nah, tapi belum terjadi sayangnya. Ya mudah-mudahan nanti kejadian. Ganser gimana, Zar? Kalau dari saya memang sangat menarik sekali. Saya juga sering ikut Om Dipa Barus juga, Bang Eka. Kebetulan sekarang juga saya juga sekarang di tempat Bang Eka gitu, jadi berkarya bareng Bang Eka juga. Ya. Kalau dari saya memang yang saya lagi mempelajari itu dari Bang Eka itu tentang eksplorasi gitu. Bagaimana Bang Eka itu dia berani mengeksplor instrumen-instrumen etnik ke dalam satu karya seperti yang dilakukan Bang Dipa juga. Nah itu sangat menarik dan dari proses selama berapa bulan ini, jadi saya mau ngambil kesimpulan saya bakal melakukan dari NTT nanti di bulan Desember saya bakalan kembali sana dan melakukan eksplorasi itu mungkin selama 1-2 bulan di NTT. Ya, saya kira kata-kata kunci yang kita dapat pada Silabun 2 ini adalah kolaborasi menjadi penting. Bukan hanya tadi saya menarik yang dibilang katakan oleh Mas Dipa bahwa ada cross generation. Jadi kolaborasi cross generation itu kemudian kolaborasi itu bukan hanya cross generation saja, saya ingin menambahkan, tetapi juga antar pentahelix. Ketika pemerintah, terus kemudian pelaku seperti Mas Bim Bim, Mas Dipa, terus kemudian Virginius, ini kolaborasi antara kita juga menjadi penting. Saya ingin menggarisbawahi apa yang cita-cita kita bersama menjadikan Indonesia sebagai center of world music, dan gagasan Mas Bim Bim akan saya sampaikan kepada Mas Menteri melalui Pak Riki sebagai staf khusus. Nah, sebelum kita kalau ada waktu, insya Allah ini kita menghadap kita bisa ngobrol dengan Mas Menteri dan kita bisa membawa gagasan-gagasan yang lebih konkret. Misalnya dari gagasan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Musik adalah akselerasi sebuah program pendampingan di daerah super prioritas dan prioritas di 10 destinasi super prioritas dan prioritas. Nah, sepertinya kalau saya lihat ini kita bisa mengembangkan akselerasi itu dengan ketika kemudian kita sudah mendata produk yang ada di super prioritas atau prioritas, maka kita coba untuk memfasilitasi lagi itu adalah kolaborasi, Mbak Opi. Ya. Jadi kolaborasi musisi lokal dengan musisi seperti Mas Bim Bim, terus kemudian Pak Opi sendiri, Mas Dipa Barus atau Mas Eka untuk bisa kemudian ini. Karena memang ternyata kita semua sepakat pada hari ini bahwa kolaborasi menjadi kata kunci untuk menjadikan world music. Dan untuk menumbuhkan nationalism in music. Kok Eka seneng banget nih nanti difasilitasi sama Kemenparekraf, jalan-jalan lagi, eksplorasi, dan mudah-mudahan Dipa Barus juga bisa menghasilkan musik-musik yang lebih kaya gitu ya. Ya, saya rasa Sobat Parekraf, diskusi seru kita ini sangat sangat dalam ya, sangat dalam dan sangat bergizi, dan saya rasa ada hal-hal yang sangat bermanfaat yang bisa kita ambil.
harapan kita semoga musisi tradisi kemudian bisa terbuka pintunya untuk berkolaborasi dan posisi musik tradisi kemudian terangkat ya. Dan tentu saja berimbas pada kesejahteraan hidup musisi tradisi dan tentu saja juga musik Indonesia menjadi lebih kaya, lebih berkarakter dan mempunyai identitas yang sangat kuat dan menghadirkan nasionalisme menjadi musik yang mempunyai semangat nasionalisme, kurang lebih seperti itu. Ya Sobat Paragraf, Mas Bim ingat ya, dilaksanakan janjinya. Oke, Albi. Di Pak Barus juga Eka kalau mau kolaborasi dengan musisi tradisi, please silakan. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita hari ini kita bisa menghasilkan karya-karya yang lebih yang lebih bergizi lagi nih para musisi, termasuk saya juga. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Mas Bim Bim, Pak Barus, Eka, Ganzer, dan Jul. Tetap berkarya, tetap jaga kesehatan Sobat Paragraf. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore. Selamat sore. Peace.